Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema khutbah hari ini tentang keutamaan ibadah haji. Alhamdulillahi wahidis samad allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allahu ta'ala wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ganiyul alim alamin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nasu qad fuzi alaikumul hajju fahuzu. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, pertama-tama saya hendak berpesan kepada diri saya sendiri dan juga kepada para jamaah Jumat. Mari kita bersama-sama berusaha menjadi hamba-hamba Allah yang baik, menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa taat dan patuh kepada Allah dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangannya, supaya kita memperoleh keselamatan hidup di dunia dan di akhirat. Maka sesungguhnya beruntung dan bahagialah kita dalam kehidupan yang sangat singkat dan padat ini memperoleh hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan memeluk agama Islam dan memperoleh rezeki atau penghidupan yang cukup. Sebab dengan Islam kita akan mendapatkan ketentraman hidup di dunia dan keselamatan di akhirat. Kemudian dengan rizki yang cukup, kita akan gunakan sebagai sarana kesempurnaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tutna liman hudiya Islam wa kana aisuhu kafaan wafaan. Yang artinya tutla, sesungguhnya beruntung bagi orang yang mendapat hidayah memeluk agama Islam, penghidupannya cukup serta tenang dan menerima.
Kaum muslimin yang berbahagia, khutbah pada siang hari ini saya akan menyampaikan hikmah ibadah haji. Bagi umat Islam, ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima, merupakan kewajiban setiap muslim yang telah mampu dan memenuhi persyaratan. Artinya bagi mereka yang sudah ada biaya, tenaga kuat, sehat jasmani maupun rohani, juga tidak ada uzur atau halangan. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Quran surah Ali Imran ayat 97, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ganiyul 'anil alamin. Walillahi 'alan nas. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Di dalam Islam, melaksanakan ibadah yang paling banyak mengeluarkan tenaga adalah ibadah haji. Misalkan tawaf, sa'i, melontar jumroh dan lainnya, dan juga banyak membutuhkan biaya pendaftaran, biaya keberangkatan, biaya waktu melaksanakan ibadah haji di tanah suci Mekah dan Madinah, dan biaya-biaya lainnya. Karena itu, ibadah haji ini terbatas bagi setiap muslim yang mampu. Sekalipun ibadah haji itu terasa berat, tetapi tetap terasa nikmat, sebab mereka semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pahala ibadahnya juga berlipat ganda. Salat yang dilaksanakan di Masjid Nabawi pahalanya lipat 1000 kali daripada salat yang dilaksanakan di masjid lain selain di Masjidil Haram. Dan salat yang dilaksanakan di Masjidil Haram pahalanya lipat 100 kali dari salat yang dilaksanakan di Masjid Nabawi. Dengan kata lain, lipat 100.000 kali dibanding salat yang dilaksanakan pada masjid biasa. Hal ini selaras dengan sabda dari Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Muslim, Salati fi masjidil afdalu min alfi salati fi ma siyatu minal masajidil ilal masjid al-Qa'bah. Salat di masjidku lebih utama dari 1000 salat di masjid lain kecuali Masjid Ka'bah. Kemudian Rasulullah menegaskan, wa sholatu fil masjidil harami afdalu min sholati fi masjidil hajja bima ati sholati. Dan sholat di Masjid Haram lebih utama 100 sholat daripada sholat di masjidku. Hadis tersebut memberikan pengertian bahwa
Muslim yang mengerjakan ibadah haji di tanah suci Mekah dan Madinah adalah berlipat ganda pahala. Belum lagi doa yang disampaikan atau dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah selalu dikabulkan. Karena itu, kesempatan bagi Muslim yang sedang menunaikan ibadah haji di tanah suci, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sujud dan taqarrub kepadanya sambil berdoa, sebab doa mereka itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, "Arba'u du'ati la tarudu. Do'atu ajri hatta tarji wa do'atul ghazi hatta yasduru wa do'atul marid hatta yarba'a wa do'atul haji ilal hibit tauri goibi wa asra'u haula'i do'ati ijatu do'atu," yang artinya ada empat golongan yang doanya tidak ditolak, yaitu doa orang yang sedang menunaikan ibadah haji hingga kembali, doa orang Islam yang berperang hingga pulang, doa yang sakit hingga sembuh, dan doa saudara bagi saudaranya yang sudah meninggal. Dan yang segera dikabulkan doa-doanya adalah doa saudara buat saudaranya yang sudah meninggal. Hadis riwayat Dailani dan Ibnu Abbas. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ada tempat-tempat mustajab untuk berdoa bagi para jamaah haji yang sedang memanjatkan doanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya seperti di Multazam, yaitu tempat yang terletak antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad. Di tempat inilah para hujjah memohon kepada Allah sesuai dengan maksud, hajat, dan keperluan mereka. Kemudian di tempat ini para jamaah dapat mengadukan permasalahan hidup yang menyangkut dosa dan kesalahan yang pernah mereka lakukan, sekaligus mereka bisa memohon ampunan dan kesalahan dan dosa-dosa itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu mereka minta diterima ibadahnya, minta keselamatan hidup di dunia dan di akhirat, dan minta kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Di tempat ini para jamaah tentu sangat haru, gembira, dan berbahagia sekali, sebab dapat bersujud dan berdiri di dekat Ka'bah sambil menatap kebesarannya dan keagungan kepada Allah, sehingga mereka tidak mampu menahan tangis dan tetes air mata yang sempat membasahi pipi mereka. Disitulah mereka seakan-akan sangat kecil dan tidak berdaya sama sekali. Kemudian Hijr Ismail, yaitu suatu tempat yang mustajab, terletak di sebelah utara Ka'bah. Tempat ini bentuknya seperti pagar setengah tembok melingkar setengah lingkaran, dan Hijr
inilah yang dibangun oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam sewaktu beliau membangun Ka'bah bersama putranya Ismail alaihissalam. Di tempat inilah kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu di makam Ibrahim adalah juga tempat yang mustajab. Makam ini berupa sebuah batu yang ditutup dengan kaca dan dibentuk runcing tirus di bagian atasnya. Dan batu ini sebagai pijakan kaki Nabi Ibrahim alaihissalam sewaktu membangun Ka'bah bersama putranya Ismail alaihissalam. Dan di tempat inilah para hujjah dapat memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebab tempat ini mustajab, artinya doa yang kita panjatkan kepada Allah itu dikabulkan. Sebagaimana firman Allah di dalam Quran surah Al-Imran ayat 97, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fihi ayatu bainatu maqamu Ibrahim, yang artinya padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, diantaranya makam Ibrahim. Dalam melaksanakan ibadah haji, hendaknya para hujjah menghindari diri dari amaliyah-amaliyah yang dilarang oleh agama, dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya, seperti berbuat keji dan fasik dan juga berkata-kata bohong dan yang lainnya, supaya ibadah haji diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan mereka kembali pulang bersih dari dosa. Dengan kata lain, mendapat haji mabrur. Rasulullah bersabda dari hadis muttafaq alaih, wa man hajja lillahi falam tarfu walam yafhu wa roja'a kay yaumi waladu ummuhu. Barang siapa melakukan haji tanpa berbuat keji dan tidak fasik, maka dia kembali tidak berdosa sebagaimana waktu dia dilahirkan oleh ibunya. Kaum muslimin yang berbahagia, bagi saudara-saudara kita yang hendak menunaikan ibadah haji, hendaklah menanamkan niat yang tulus dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala semata-mata hanya memenuhi panggilan hambanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan hendaknya kita berusaha memaksimalkan agar haji kita ini tercatat sebagai haji yang mabrur. Rasulullah bersabda yang diriwayatkan oleh hadis muttafaq alaih, al umratu illa umrati kafaratu liman bainahuma wal hajju mabruro laisa lahu jaza'u illa jannah. Umroh ke umroh adalah menghapus dosa antara keduanya, dan haji yang mabrur tidak ada lain balasannya kecuali surga. Sebagai dari tanda haji mabrur adalah haji yang dikerjakan sesuai mengikuti cara-cara yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan dikerjakan tanpa tercampur dengan perbuatan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga
ada harapan memperoleh surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi kita yang belum terpanggil untuk menunaikan ibadah haji, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala segera memanggilnya. Dan bagi para jamaah yang sudah berkelebihan rezeki, bersegeralah untuk berangkat melaksanakan ibadah haji ke tanah suci dan ziarah ke makam Rasulullah di Madinah. Demikian khutbah yang dapat saya sampaikan pada siang ini. Mudah-mudahan berkenan dan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Ja'alnallahu wa iyyakum minal faizin. Amin. Wa adhalakna alaikum fil hujji ibadihis salihin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti minastata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ganiyul alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwat tawwabur rahim. Wa qur rabbighfirli warhamni wa anta khairur rahimin. Dalam khutbah kedua ini, alhamdulillahillazi halakal insan wa 'allamal baina. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ja'ala alaihi alil kafirin wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul awwalin wal akhirin. Allahumma wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faya ayyuhal ihwanu wahimakumullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa af'alul khairati wajtanibu anis sayyiat. Wa'lamu annallaha ta'ala amarakum bi amri bada'i fihi binafsih wasana bil malaikati wa ayata bil mu'minin min ibadihi. Faqala azza min qailin innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammadin. Allahumma sholli alal malaikati muqarrabin wa anbiya'ika wal mursalin wa ahli ta'atika ajma'in waja'alna ma'akum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat
wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minkum wal amwat innaka sami'un qaribum mujibud da'wat wa qadiyal hajat wa afir zunubi wa khadiyatil innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ghfir lana zunubana wali ihwanina lazina sabakuna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu Rabbana innakar raufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkar wal yanbaghi ya'izukum la'allakum tazakkarun fazkurullaha azidkum yazkurukum azkuruhu ala amihi yazidkum wala zikrullahi akbar. Aqimis shalah.